Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15, ingin mempresentasikan perbandingan, RTOS. eee, RTOS yang kami bandingkan yaitu yang pertama FreeRTOS, lalu ARM, Embed OS, lalu Apache Minute. Next. eee, Sebelumnya di sini merupakan anggota kelompok 15. Yang pertama Ahmad Azizul Fikri, lalu ada Erandri Ilyasa, lalu ada Lukman Ernandi, dan yang keempat ada Maulana Ahmad Rudi Alfian, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Alif Ramdan. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara menggunakan RTOS yang kami bandingkan ini. Yang pertama adalah FreeRTOS. Sebelumnya di sini FreeRTOS merupakan sistem operasi waktu nyata sumber terbuka untuk microcontroller, eee, yang untuk perangkat, berdaya rendah agar mudah untuk diprogram, dilakukan deployment, diamankan, dihubungkan, dan dikelola. FreeRTOS ini didistribusikan secara bebas dengan lisensi sumber terbuka. FreeRTOS juga mencakup sebuah kernel dan perangkat pustaka perangkat lunak yang terus dikembangkan sesuai penggunaan di seluruh sektor industri dan aplikasi. FreeRTOS dibangun dengan menekankan keandalan dan kemudahan penggunaan, serta menawarkan kemampuan prediksi rilis dukungan jangka panjang. Next. Nah, selanjutnya, dalam praktiknya FreeRTOS dibuat menggunakan bahasa pemrograman C. Jadi dalam menggunakan FreeRTOS kita harus mengcoding dengan bahasa C, lalu di-compile dengan compiler bahasa C yang biasanya yang populer adalah GCC atau Clang. Aplikasi FreeRTOS ini hampir mirip dengan tipikal aplikasi bahasa C, yakni yang pertama terdapat main function, yang kedua dapat menambahkan fungsi untuk memodularitas kode, yang ketiga dapat meng-include library agar dapat digunakan. Next. Nah, sebenarnya ada banyak cara mengimplementasikan kode FreeRTOS yang ingin kita buat. Ini semua bergantung pada microcontroller, FPGA atau sistem embedded yang digunakan. Eee, Perbedaan itu dapat terletak pada proses build sistemnya, compiler yang digunakan, fungsi atau library yang digunakan. Nah, tapi dalam presentasi ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan FreeRTOS pada microcontroller SP32 di Linux dengan pengembangannya menggunakan AWS IoT Service. Nah, sebelumnya AWS IoT Service ini, eee menyediakan banyak layanan dan solusi untuk pengembangan IoT, seperti konektivitas ke cloud, AWS IoT Device Software Development Kit, FreeRTOS, AWS IoT Analytics, dan lain-lain. Jadi di sini dengan AWS IoT arsitektur ini memudahkan pengembang IoT dengan menggunakan FreeRTOS. Next. Lalu pada FreeRTOS ini kita menggunakan void upmind, daripada yang biasanya kita tahu pada bahasa C adalah fungsi inmind sebagai fungsi utama. Lalu terdapat juga 5 fungsi yang harus diimplementasikan, yakni yang pertama vApplication take hook, vApplication idle hook, lalu vApplication daemon text startup hook, lalu ada vApplication get idle text memory, lalu ada vApplication get timer text memory. Nah, karena sebenarnya implementasi 5 fungsi ini adalah bergantung pada konfigurasi FreeRTOS kernelnya. Nah, karena konfigurasi kernel ini bawaan dari AWS IoT itu sendiri, jadi terdapat beberapa konfigurasi yang mengharuskan kita mengimplementasikan manual fungsi-fungsi ini. Misalnya terdapat kemungkinan versi lain dari FreeRTOS mungkin dapat berbeda karena bergantung pada konfigurasi kernelnya. Next.
Nah, ini merupakan contoh implementasi fungsi-fungsi tadi yang vApplication tick hook, vApplication idle hook. Ini merupakan contoh program contoh kodenya yang digunakan untuk mengimplementasikan program FreeRTOS sederhana. Next. Nah, lalu di sini contoh aplikasi yang kita buat adalah melakukan print hello world ke serial monitor. Di sini fungsi app main sebagai fungsi utamanya. Di sini terdapat fungsi xtest create. Xtest create ini digunakan untuk membuat teks baru, di mana teks baru ini bernama hello world dan juga menunjuk pada fungsi v hello world. Di dalam v hello world ini terdapat while loop, while forever loop. Di sini terdapat pemanggilan printf hello world dan fungsi v text delay yang akan melakukan delay selama 1 detik. Nah, setelah kode dibuat, kode tersebut akan dibuild bergantung pada platform atau device microcontroller atau EVGA di mana kode tersebut akan deploy. Pada contoh kasus ini, kode FreeRTOS dibuat menggunakan pada platform AWS FreeRTOS. Next. Nah, di sini untuk membuild dan mendeploy ke perangkat yakni microcontroller SP32, kita menggunakan perintah di bawah ini. Dalam proses prakteknya, kita pertama menjalankan perintah di terminal, yakni source FreeRTOS, vendors, expressive, spidf, export.sh untuk menjalankan sebuah script export.sh ini. Lalu kita akan yang kedua akan membuild atau mengcompile kode yang telah dibuat dengan perintah cmake -s titik -b build. Lalu di sini ada -d cmake toolchain file yang mengarah ke pet file ekstensa esp32.cmake dengan opsi -j ninja. Lalu terakhir jalankan cmake -build spasi build. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan program idf.py yang disediakan oleh AWS ITSDK. Di sini kita dapat memflash program yang dibuat ke perangkat dan memonitor keluaran serial. Kita dapat melihat string hello world setiap detik di terminal. Next. Nah, lalu yang kedua ARM Embed OS. ARM Embed OS merupakan sistem operasi tertanam sumber terbuka yang gratis yang dirancang khusus untuk IoT, mempercepat pembuatan dan penyebaran perangkat IoT berbasis prosesor ARM. ARM Embed OS mencakup semua fitur yang dibutuhkan untuk mengembangkan produk yang terhubung berdasarkan microcontroller ARM Cortex-M, termasuk TLS, jaringan penyimpanan dan driver, dan ditingkatkan dengan ribuan contoh kode dan library. Dengan Embed OS ini kita dapat mengembangkan perangkat lunak IoT di C++ dengan IDE online gratis. Kita dapat menghasilkan kode yang dioptimalkan dengan ARM C++ compiler dan menjalankannya di ratusan platform perangkat keras. Next. ARM Embed OS ini menyediakan tools yang powerful dalam mengembangkan program berbasis ARM Embed OS ini. Tools ini bernama Embed Studio. Embed Studio ini menyediakan IDE yang digunakan untuk mengkodekan program yang kita buat, melakukan compiling dan building, dan mendeploy ke hardware yang disupport. Next. Nah, ini merupakan tampilan ARM Embed OS-nya. Di sini contoh program yang kita buat adalah Embed OS example Blinky. Di sini programnya akan melakukan blink LED setiap 0,5 detik. Next. Nah, di sini
pada gambar yang kiri ini merupakan kode yang kita buat. Lalu setelah kita memasukkan kode ke IDE, kita menghubungkan board yang di-support ke komputer. Nah, lalu Embed Studio secara otomatis akan mendeteksi board yang terkoneksi. Nah, di sini di bagian kanan. Next. Kita juga dapat memilih build profil seperti debug, develop, dan release. Di sini gunakan untuk proses development yang dipilih. Nah, ketika sudah dipilih build profilnya, kita dapat membuild dengan menekan tombol icon play di sini. Nah, di sini untuk pengembangan program dengan ARM Embed OS cukup simpel. Kita tidak perlu menjalankan perintah-perintah command line seperti di FreeRTOS sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya cara menggunakan Apache Minute. Sebelumnya Apache Minute adalah sistem operasi real-time modular untuk IoT yang dimana IoT ini harus beroperasi dalam waktu lama dengan batasan daya yang rendah, memori dan penyimpanannya yang rendah juga. Apache Minute merupakan perangkat lunak bebas sumber terbuka di bawah Apache Server Foundation dengan kode sumber yang didistribusikan di bawah lisensi Apache 2.0. Apache Minute merupakan sistem operasi waktu nyata dengan kumpulan pustaka yang kaya yang digunakan untuk pembuatan prototipe, penerapan, dan pengelolaan perangkat IoT berbasis mikrokontroler 32 bit. Hal ini dapat dikomposisi atau dimodifikasi untuk memungkinkan pembuatan aplikasi sistem tertanam, misalnya pada perangkat medis atau IoT industri, untuk berbagai jenis mikrokontroler. Next. Nah, di sini untuk menggunakan RTOS dari Apache Minute, kita menggunakan tools berbasis CLI yang bernama Newt. Pertama, kita membuat project terlebih dahulu dengan perintah Newt spasi new. Nah, ini secara otomatis akan membuat project skeleton yang berasal dari repository Apache /minute-blink. Nah, ini merupakan semacam program Hello World yang hanya menampilkan LED blinky. Nah, di sini perintah yang digunakan new spasi myproj. Ini akan membuat project bernama myproj di current directory. Next. Nah, di sini merupakan program LED blinky yang dibuat. Program ini akan mentoggle LED pada pin GPIO setiap detik. Next. Nah, setelah itu gunakan perintah Newt spasi upgrade untuk mendownload Apache Minute Core sebagai source repository dan dependensinya. Next. Nah, pada kasus ini kita akan mendeploy program pada Arduino Zero. Kita harus mengubah project.yml untuk project ini dan menambahkan konfigurasi seperti gambar yang di kanan ini. Next. Nah, setelah project.yml tadi udah diubah, install lagi dengan perintah newt spasi upgrade untuk menginstal dependensi. Next. Nah, sebelumnya juga kita harus membuat 2 target program untuk Arduino Zero Pro board ini. Satu untuk bootloader yang digunakan untuk meload OS-nya itu, dan satu untuk aplikasi Blinky-nya yang kode program C yang tadi yang kita buat. Nah, jalankan perintah pada gambar di kanan ini untuk membuat bootloader-nya. Next. Nah, setelah itu kita buat target untuk aplikasi Blinky yang merupakan kode program C tadi yang dibuat dengan perintah new target. Nah, ini perintahnya seperti yang digambarkan pada di gambar sisi kanan ini. Next.
Nah, setelah itu kita build bootloader untuk Arduino Zero Pro dengan perintah mute build spasi Arduino boot. Di sini akan mengcompile bootloader untuk Arduino Zero Pro. Next. Nah, setelah itu kita membuild juga aplikasi Blinky yang dibuat tadi dengan perintah mute spasi build spasi Arduino underscore Blinky. Next. Setelah itu bootloader dan aplikasi Blinky telah dibuild. Sekarang kita dapat meload binary image-nya ke microcontroller dengan perintah mute spasi load spasi Arduino boot. Jika tidak ada pesan error, lalu kita dapat langsung menjalankan aplikasi Blinky yang telah dibuild. Next. Nah, di sini merupakan perintah yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Blinky, yakni dengan perintah mute spasi run spasi Arduino underscore Blinky spasi versinya. Nah, perintah ini akan secara otomatis meload application binary image dari Arduino Blinky. Ini akan juga meload image-nya ke board dan juga secara otomatis akan menjalankan GDB untuk memulai sesi debugging. Sesi debugging ini digunakan pada tahap pengembangan untuk mendebug program yang dibuat. Nah, mungkin seperti itu untuk cara menggunakan FreeRTOS, ARM Embed OS, dan apt Minute. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya yaitu perangkat yang disupport oleh FreeRTOS, yaitu pertama FreeRTOS mendukung perangkat dengan prosesor families ARM Cortex, kemudian PIC 32, PIC 24, dan RISC-V, dan masih banyak lainnya. Contoh-contoh perangkat yang didukung oleh FreeRTOS yaitu Atmel SAMV7 yang memiliki prosesor ARM Cortex M7, kemudian NXP Vega Board, kemudian STM32, dan masih banyak lainnya. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa melihat di dokumentasi di web FreeRTOS. Selanjutnya yaitu ARM Embed OS. Perangkat keras yang didukung oleh ARM Embed OS yaitu prosesor dan microcontroller ARM Cortex series, kemudian kerabat MCU seperti STM32, Kinetis, LPC, PSOC, dan NRF52. Yaitu contoh-contohnya yaitu MAX 32660 EVSYS, kemudian SIDKS 1 SBP6A Bioprocessor DevKit, kemudian Disco L4S5i, kemudian Nummaker M2354, Disco WB5MMG, Nucleo WB15CC, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu Apache Minute, yang didukung oleh Apache Minute yaitu perangkat keras dengan prosesor atau chip ARM Cortex M series, kemudian NRF41822, MIPS, RISC-V, dan PIC32. Contohnya yaitu ada Fruit Feather, kemudian Nina B1 series, kemudian Apollo EVB, kemudian Nucleo F303RE, dan masih banyak lainnya. Ketiga RTOS ini sudah mensupport berbagai macam perangkat, sehingga memudahkan kita untuk bebas memilih perangkat apa saja yang ingin digunakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah fitur utama dari RTOS. Next. Nah, yang pertama ada fiturnya dari FreeRTOS. Yang pertama adalah multitasking.
FreeRTOS dapat memungkinkan CPU mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Jadi bisa mengerjakan 2 atau 3 atau lebih tugas dalam satu waktu. Kemudian adalah penjadwalan. Penjadwalan adalah bagian dari kernel OS dan memberikan waktu pemrosesan untuk tugas. Kemudian adalah pergantian konteks. Proses penyimpanan konteks tugas yang ditangguhkan dan memulihkan konteks tugas yang dilanjutkan disebut pengalihan konteks. Next. Selanjutnya adalah fitur Embed OS, eksekusi perangkat lunak secara real-time. Embed OS mendukung eksekusi perangkat lunak waktu nyata multi-utas yang deterministik. Sistem deterministik adalah sistem di mana keadaan atau kondisi awal yang diberikan akan selalu menghasilkan hasil yang sama. Kemudian, dukungan terhadap pustaka dan driver. Pengembang sangat mendukung pustaka dan driver, termasuk digital dan analog I/O atau input-output. Kemudian ada ports dan bus I/O, PWM, I2C, SPI, dan serial. Kemudian ada fitur end-to-end security atau keamanan yang sudah bersertifikat. Next. Kemudian ada fitur Apache Mainnet. Bluetooth Low Energy Stack. Apache Mainnet dapat terhubung dengan Bluetooth BLE 5 dengan minim energi. Kemudian adalah command line package management, memiliki command line manajemen yang baik dan dapat membantu proses pengembangan. Kemudian ada sistem log dan statistik. Pengembangan akan lebih mudah dengan mengamati log berdasarkan levelnya. Selanjutnya adalah penjadwalan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan pada next. Pertama, penjadwalan pada TOS. Pada FreeRTOS digunakan algoritma penjadwalan gabungan antara Fixed Task Priority dan Time Slicing Policy atau round robin secara default. Pada Fixed Task Priority, tes akan dieksekusi sesuai dengan level priority yang sudah ditentukan, sehingga task dengan prioritas terbesar akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Selanjutnya, RTOS juga menggabungkan algoritma time slicing dengan menggunakan metode round robin. Round robin scheduling atau RRS merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Di situ terdapat mengenai algoritma scheduling pada FreeRTOS. Bisa dilihat jika itu yang pada bagian bawah itu tasnya bekerja secara waterfall gitu satu persatu. Dari tas yang lebih tinggi yang ke tas lebih rendah. Next. Lalu masih pada penjadwalan pada FreeRTOS, di bagian kanan terdapat gambar mengenai konfigurasi pada FreeRTOS. Ubah setting default dari proses penjadwalan pada FreeRTOS, ubah variabel-variabel penjadwalan yang ada pada file freertos config.h. Untuk variabel config use time slicing dari 0 menjadi 1 untuk mengaktifkan fitur time slicing mengatur tingkat prioritas maksimalnya pada sebuah task, maka ubah variabel config mask priorities. Next. Lalu yang kedua ada penjadwalan pada Armbed OS. Terdapat dua macam algoritma penjadwalan yang dapat digunakan pada Armbed OS. Priority based scheduling dan round robin scheduling. Antrian dengan priority scheduling algoritma penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas. Pengerjaan mendahulukan proses yang memiliki prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma first come first scheduling atau FCFS. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut akan lalu dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Di bawah itu merupakan gambaran dari algoritma yang ada pada Armbed OS. Next. Lalu yang terakhir terdapat penjadwalan pada Apache Mainnet. Pada Apache Mainnet, proses penjadwalan menggunakan algoritma Preemptive Shortest Job First atau SJS dan round robin yang dikonfigurasikan custom melalui source code dan file konfigurasi yang ada. Penjadwalan preemptif salah satu yang dapat dilakukan dalam keadaan ketika suatu proses beralih dari menjalankan status ke status siap atau dari status
status siap. Di sini sumber daya atau siklus CPU dialokasikan ke proses untuk jumlah waktu dan kemudian dihapus. Dan proses tersebut ditempatkan kembali dalam antrian siap lagi masih ada waktu ber-CPU. Proses tetap dalam antrian siap sampai mendapat kesempatan berikutnya untuk dieksekusi. Jika proses dengan prioritas tinggi tiba di antrian siap, maka ia tidak harus menunggu proses saat ini untuk menyelesaikan waktu burst-nya. Next. Oke, masih pada penjadwalan pada Apache Minute. Untuk melakukan konfigurasi penjadwalan pada RTOS digunakan beberapa untuk mengakses API operating system, yaitu struct OS task, lalu ada fungsi OS_get set current task, lalu ada fungsi OS_get next task, dan yang terakhir ada fungsi OS_get. Di bawah itu merupakan contoh dari proses scheduling pada RTOS Apache Minute. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi. Next. Nah, pada sinkronisasi yang pertama ini terdapat sinkronisasi pada FreeRTOS. Pada FreeRTOS terdapat sebuah metode yang bernama xEventGroupSync. Metode ini berfungsi untuk mensinkronisasikan dua buah task dalam satu waktu. Metode ini biasanya digunakan untuk mensinkronkan beberapa task atau sering disebut sebagai task rendezvous, di mana setiap task harus menunggu task lain mencapai titik sinkronisasi sebelum melanjutkan ke tugas yang selanjutnya. Untuk mengimport library dari FreeRTOS ini digunakan terletak pada file RTOS di FreeRTOS/source_event/event_group_c yang harus disertakan dalam build agar metode xEventGroupSync dapat dipanggil. Lanjut. Nah, lalu terdapat juga binary semaphore yang dapat digunakan untuk sinkronisasi beberapa task. Binary semaphore API adalah sebuah objek kernel yang bertugas untuk sinkronisasi beberapa task. Jika sebuah semaphore memiliki sebuah token, maka task tersebut akan dijalankan. Jika tidak, tugas tetap dalam status blok dan tidak dapat dijalankan kecuali memperoleh semaphore biner. Tetapi jika task yang memiliki token, maka ia dapat mulai melaksanakan eksekusi tasknya. Lanjut. Nah, di sini terdapat contoh gambar dari ilustrasi binary semaphore. Nah, jadi saya akan jelaskan sedikit di semaphore biner. Nilai pada semaphore biner itu dapat berupa 1 yang artinya tersedia atau 0 yang artinya kosong. Nah, di sini semaphore pada thread 1 sudah memperoleh semaphore biner. Maka jika thread 0 ingin mencoba mengakses semaphore biner tetapi sudah diakses oleh thread 1, maka thread 0 akan memasuki status pemblokiran atau lock dan tetap dalam posisi status pemblokiran hingga thread 1 menyelesaikan atau melepaskan semaphore binernya. Next. Lalu untuk membuat binary semaphore itu menggunakan metode xSemaphore create binary. Lalu juga terdapat metode xSemaphore take. Pada dasarnya digunakan untuk mengambil atau memperoleh semaphore biner. Mengambil semaphore berarti memperoleh atau menerima semaphore. Semaphore biner hanya dapat diambil jika tersedia atau tidak saat ini diperoleh oleh task lain. Yang terakhir terdapat metode xSemaphoreGive. Ini digunakan untuk melepaskan semaphore biner. Setelah task tertentu tidak lagi membutuhkannya, kita dapat mengembalikannya dengan menggunakan fungsi xSemaphoreGive. Next. Selanjutnya sinkronisasi pada ARM Embed OS. Pada Embed RTOS C++ API menyediakan kelas mutex.
yang merupakan salah satu kode primitif sederhana yang digunakan untuk membuat thread safe code. Mutex digunakan untuk mensinkronisasikan eksekusi dari beberapa threads, misalnya untuk melindungi akses ke shared resource. Metode mutex tidak dapat dipanggil dari interrupt service routine atau ISR. Dalam versi Embed OS saat ini, jika Anda mencoba menggunakan mutex dari dalam ISR, itu akan memperlakukannya sebagai kesalahan sistem yang fatal. Jika sinkronisasi diperlukan di ISR, pertimbangkan untuk menggunakan semafor. Next. Lalu pada kelas mutex juga terdapat fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, yaitu ada fungsi log. Metode log fungsinya untuk mengunci suatu mutex. Mutex yang sudah di log tidak akan dapat digunakan sampai mutex tersedia kembali. Lalu terdapat metode unlock yang fungsinya mengunlock mutex yang sebelumnya sudah di log sehingga mutex tersebut dapat tersedia lagi. Next. Selanjutnya, sinkronisasi pada Apache Minute. Semafor. Sebuah semafor digunakan untuk mendapatkan akses eksklusif seperti mutex, sinkronisasi tugas operasi. Semafor yang digunakan pada OS Minute disebut semafor counting karena memperbolehkan memiliki lebih dari satu token. Untuk fungsi semafor sendiri terdapat pada library osem.h. Next. Ketika digunakan untuk mendapatkan akses eksklusif ke sumber daya lain, semafor membutuhkan satu token. Dalam hal ini, satu task yang dibuat dengan semafor dengan memanggil fungsi hostSemInit itu memiliki nilai 1 untuk token. Lalu ketika sebuah task menginginkan akses eksklusif ke sumber daya lain, ia meminta semafor dengan memanggil ossempen. Lalu jika ada token, task akan memperoleh semafor dan melanjutkan operasi. Jika tidak ada token yang tersedia, maka tugas akan ditidurkan sampai ada token. Next. Semafor juga dapat digunakan untuk sinkronisasi task. Contoh sederhananya adalah sebagai berikut. Sebuah task memiliki tugas membuat semafor dan menginisialisasinya tanpa token. Task tersebut kemudian menunggu di semafor, dan karena tidak ada token, task tersebut ditidurkan. Ketika task lain membangunkan task yang tertidur, mereka cukup menambahkan token dengan memanggil ossemRelease. Ini akan menyebabkan task yang tertidur akan langsung bangun. Langsung jika tidak ada tugas dengan prioritas lebih tinggi yang ingin dijalankan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.